Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi di channel Ibu Mei Aulia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran kita hari ini yaitu menulis iklan. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Terima kasih. Jangan di skip ya, supaya lebih paham tentang materi yang disampaikan. Yang pertama, langkah-langkah penulisan. Iklan yang baik bisa menampilkan suatu produk yang berbeda dengan produk lain. Iklan baik memuat adanya pesan yang rasional dan mudah dicerna oleh khalayak. Selain itu, iklan harus memperhatikan rumus sebagai problema, janji, dan bukti. Baiklah, yang pertama, langkah-langkah dalam penulisan iklan adalah mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Misalnya, jika kamu bermaksud menjual obat jerawat, gunakanlah pernyataan sebagai berikut. Wajah Anda berjerawat. Jika akan menjual produk langsing, pernyataan pendahuluannya bisa seperti berikut. Anda ingin menurunkan berat badan? Contoh lainnya, Anda sering stres, ingin mendapatkan ketenangan dalam waktu kurang 30 menit? Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang B, menawarkan solusi. Misalnya, untuk masalah jerawat, kamu dapat mengajukan kalimat tawaran seperti berikut. Ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 30 hari dan Anda kembali tampil cantik. Untuk masalah berat badan, kamu dapat memberikan solusi seperti berikut. Penyembuhan non-diet cara baru ini bergantung pada pikiran Anda, bukan oleh makanan yang Anda makan. Pikiran dapat menurunkan bobot Anda dengan cepat. Kemudian yang C, menunjukkan bukti. Yang diperlukan khalayak sesungguhnya adalah bukti. Dalam membuat iklan, kamu tidak boleh sekedar menyampaikan janji-janji. Agar mereka lebih yakin, tunjukkanlah bukti bahwa solusi kamu berikan itu benar dan sesuai dengan harapan mereka. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama, jerawat Anda akan sembuh dalam 30 hari atau uang kembali. Ada 11.500 orang yang wajahnya kembali putih berseri setelah menggunakan produk kami ini. Contoh lagi, riset memperlihatkan bahwa berat badan orang-orang turun sekitar 13 kg setelah menggunakan metode baru ini. Kemudian, Anda akan merasa rileks karena metode pemijatan kami sampai-sampai Anda akan tertidur di meja pijat saya. Yang D, mengajukan harga. Kemudian bagian terakhir adalah mengajukan harga yang kamu inginkan. Berikut contohnya. Jika Anda ingin merawat wajahnya Anda sekarang, pesanlah segera ramuan istimewa kamu dengan harga. Yang kedua, hanya dengan titik-titik, Anda sudah bisa memainkan gitar di akhir pekan ini. Maksudnya titik-titik itu harganya berapa, seperti itu. Misalkan harganya 10.000. Hanya dengan 10.000 rupiah, Anda sudah bisa memainkan gitar di akhir pekan ini. Kemudian yang ketiga, klik di sini untuk membayar sejumlah 10.000 dan Anda bisa mengunduhnya sekarang juga. Dalam bagian ini, kamu pun bisa memberikan promosi lain misalnya dengan adanya potongan harga dan berbagai kemudahan lainnya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu penyuntingan iklan. Perhatikan kembali iklan yang telah kamu susun, baik itu berkaitan dengan isi, struktur, maupun pengguna bahasa. Adakah bagian-bagian yang harus kamu sempurnakan? Nah, kegiatan seperti itulah yang harus dilakukan dalam proses penyuntingan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan karya tulis yang lebih baik. Penyuntingan hampir sama dengan kegiatan dalam mengevaluasi. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang pernah kamu ajukan di dalam kegiatan tersebut dapat kembali kamu gunakan, yaitu sebagai berikut. Yang A,
Apakah iklan itu berstruktur dengan lengkap? B. Apakah informasi yang disampaikannya mudah dipahami? C. Apakah kata-katanya ringkas dan persuasif? D. Apakah ilustrasinya memikat? E. Apakah iklan itu sudah sesuai produk yang dijual serta sesuai pula dengan khalayak sasarannya? Selain itu, kamu bisa meneliti secara lebih mendalam berkaitan dengan tata penulisannya seperti kebakuan ejaan atau tanda bacanya. Perhatikan kedua iklan di bawah ini. Dari kedua iklan tersebut, manakah yang perlu mendapat perbaikan? Jelaskan alasan-alasannya. Jadi jawabannya adalah, dari kedua iklan tersebut, yang perlu mendapatkan perbaikan adalah iklan yang pertama. Listrik rumah Anda sering jepret. Alasannya, penggunaan kata jepret kurang tepat dalam iklan ini. Kata jepret digunakan dalam istilah yang berhubungan dengan karet gelang, yaitu membidik sesuatu dengan menggunakan karet gelang. Istilah yang digunakan ketika listrik padam karena kelebihan beban adalah jeplek, atau istilah teknisnya adalah trip. Tapi istilah trip ini kurang dikenal oleh masyarakat umum di Indonesia. Menyunting teks iklan merupakan kegiatan memperbaiki teks sebelum dipublikasikan agar dapat menghasilkan sebuah teks iklan yang baik dan menarik. Penyuntingan sangat penting karena akan menentukan kualitas teks iklan tersebut. Langkah-langkah menyunting iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah iklan yang akan kita sunting dengan seksama. 2. Perhatikan dengan teliti setiap kata, ilustrasi, atau kalimat dalam teks iklan. 3. Cari kekurangan dan kelebihan yang ada dalam teks iklan tersebut. Barangkali kita justru tidak tertarik dengan iklan tersebut. 4. Bandingkan dengan iklan sejenis yang menurut Anda lebih menarik daripada iklan sebelumnya. 5. Sunting struktur teks iklan apakah sudah sesuai urutan. 6. Apabila masih belum ideal, perbaiki bagian penjelasan teks iklan dan perbaiki pula kaidah kebahasaan teks iklan tersebut. 7. Minta rekan kalian untuk saling bertukar iklan hasil suntingan. Nah, coba kita latihan menyunting teks iklan berikut sesuai langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi. Pertama, perhatikan iklan layanan masyarakat berikut. Pada dasarnya, iklan di atas telah sesuai dengan struktur teks iklan yang baik, yakni orientasi, tubuh iklan, dan justifikasi. Maka iklan di atas secara struktur sudah sesuai, hanya saja ada beberapa kaidah kebahasaan yang tidak cocok. Coba bandingkan dengan teks iklan berikut. Jadi sesuai dengan kaidah kebahasaan teks iklan yang tujuannya menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan, teks iklan kedua lebih layak digunakan. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.